Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup Rasul dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Secara global kita tahu bahwa sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, keluarga Nabi SAW belum semuanya terikut. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, masih banyak keluarga Rasul dan Abu Bakar itu tertinggal di kota Mekah. Makanya kemudian Nabi SAW mengutus Zaid ibn Harithah dan seorang sahabat pemanah handal dari kalangan sahabat yang terkenal namanya Abu Rafi, agar kedua sahabat ini menjemput keluarga Nabi yang tersisa di Mekah. Maka berangkatlah Zaid dengan Abu Rafi dan berhasil menjemput keluarga Nabi SAW. Di antaranya berhasil menjemput Fatimah, putri Nabi SAW. Kemudian yang kedua Ummu Kulthum, juga putri Nabi SAW. Kemudian Saudah bintu Jam'ah, istri Nabi SAW, dan budak Khadijah namanya Ummu Aiman yang merawat Nabi SAW sedari kecil. Itulah 4 keluarga Nabi yang diselamatkan oleh Zaid dan Abu Rafi, kemudian dijemput dari Mekah ke kota Madinah. Adapun dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berhasil dijemput adalah pertama istrinya Ummu Rumah. Kemudian yang kedua Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga yang ketiga Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dan juga Abdullah putra daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah diantara keluarga Abu Bakar yang berhasil dijemput. Yang menarik adalah Asma putri Abu Bakar. Saat dijemput dia kan sedang hamil. Jadi Asma itu saat dijemput sedang hamil. Jadi ketika kemudian sampai saja rombongan Zaid ibn Harithah dan Abu Rafi yang menjemput dua keluarga mulia ini sampai di Kuba. Kuba adalah pintu masuknya ke kota Madinah. Disinilah Asma merasakan bahwa dia akan melahirkan. Betul, akhirnya kemudian di Kuba inilah Asma melahirkan anak pertama dari kalangan Muhajirin, yang kemudian diberi nama Abdullah ibnu Zubair, karena ayahnya adalah Zubair ibn Awam
Makanya kemudian putranya diberi nama Abdullah ibnu Zubair yang kelak akan menjadi khalifah setelah kekuasaan Yazid ibn Muawiyah. Adapun dari kalangan Ansar, bayi yang pertama kali saat hijrah Rasulullah SAW yang lahir, yang dibawa ke hadapan Rasul adalah Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir inilah sahabat yang meriwayatkan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itulah perkara syubhat. Itulah perawinya namanya Nu'man ibn Bashir. Jadi dari kalangan Ansar, orang yang lahir pasca Rasul hijrah adalah Nu'man ibn Bashir. Dari kalangan Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair, putra daripada Asma bintu Abi Bakar atau putra daripada Zubair ibn Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya jadi saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa Madinah ketika itu belum disebut kota Madinah, masih disebut kota Yathrib. Dan kota itu dipenuhi dengan wabah. Jadi banyak kemudian para sahabat, bahkan keluarga Rasul dan Abu Bakar terkena humma Yathrib, wabahnya penyakit Yathrib dalam bentuk demam. Dan demamnya Yathrib ini bisa mengakibatkan kematian. Contoh umpamanya ayahanda Nabi Abdullah, ayahanda Nabi SAW meninggal karena terkena humma Yathrib, demam Yathrib. Lah ketika para sahabat Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, banyak yang terkena demam. Bahkan keluarga Abu Bakar itu semua terkena demam, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk Bilal ibn Rabah. Lah karena ketika itu kan belum ada tarbiyah. Seseorang menghadapi musibah itu apa yang harus diucapkan? Sehingga ada di antara sahabat itu yang terkena humma Yathrib, demam Yathrib ini mengucapkan asal-asalan. Seperti yang diriwayatkan dari Bilal, sampai mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan aku di kota Madinah, wafatkan aku di Mekah saja. Ya karena waktu itu belum ditarbiyah. Padahal Madinah juga termasuk kota suci kan gitu. Sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu parah demamnya dan dikiranya akan membawa kepada kematiannya, Aisyah radhiyallahu anha sempat mempertanyakan soal kondisi ayahnya. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan satu ucapan yang indah. Apa kata Abu Bakar? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap manusia terkadang mereka bersenang-senang di tengah-tengah keluarganya, padahal kematian sudah mengintipnya lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena ketika itu memang sakit parah Abu Bakar. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah, setiap manusia yang bersenang-senang dengan keluarganya, mereka tidak sadar kalau kematian mengintip dia jauh lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Ucapan Abu Bakar ini memberikan faedah kepada kita bahwa sewaktu-waktu kematian itu bisa menjemput kita. Tidak sahabat, tidak kita. Yang namanya kematian itu sebuah antrian. Boleh jadi kemarin si Anu, hari ini si Anu, besok pula kita. Makanya Abu Bakar senantiasa mengingatkan soal itu. Apabila ibu terkena musibah sakit yang agak parah kan begitu, maka haruslah seseorang itu mengingat kematiannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kalimat ini diucapkan saat ketika sakit saja,
toh banyak juga orang sehat juga bisa meninggal dunia. Karena mati itu sebuah keharusan dan sebab kematian itu banyak sekali. Tidak mesti sakit, orang sehat pun bisa mati. Intinya bahwa ketika melihat banyak para sahabat yang kemudian mengeluh karena humma Yathrib, karena wabah Yathrib yang mengakibatkan demam tinggi, mereka mendatangi Nabi SAW. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Nabi SAW mendoakan Madinah ketika itu agar jangan sampai ada wabah lagi. Bahkan meminta kepada Allah agar dipindah ke Jufa dan agar kemudian hawanya, suasananya itu dibuat suasana sehat. Jadi Rasul minta kepada Allah agar Madinah diberkahi, kemudian oksigennya juga menyehatkan, kemudian wabahnya dipindah ke Jufa, kemudian diberkahi sok dan juga mudnya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari situ kemudian Madinah menjadi kota yang bersih, cuacanya juga sehat, tidak ada penyakit, dan menjadi kota Madinah At-Thayyibah, kota terbaik setelah Mekah. Karena didoakan Nabi SAW sebagaimana Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi intinya inilah perjalanan hidup Rasul ketika sampai di kota Madinah. Dia jemput semua keluarganya kecuali Zainab. Ya, karena Zainab ketika itu sudah saya jelaskan, dia tertahan dengan suaminya. Jadi dia tertahan dengan suaminya Abul As ibn Rabi sehingga tidak bisa dijemput Nabi. Baru setelah terjadi perang Badar, kemudian Abul As yang ketika itu masih kafir tertawan oleh tentara kaum muslimin, kemudian sebagai imbalan pembebasannya disuruh mengembalikan Zainab ke kota Madinah. Dan ketika itu Zainab sedang hamil. Lah rupanya salah teknis, harusnya Abul As ibn Rabi ini mengembalikan Zainab di malam hari, dia kembalikan di siang hari. Sehingga terlihat oleh para pembesar Quraisy, mereka marah. Kemudian menghadang dengan beberapa orang pasukan karena ketakutan Zainab akhirnya keguguran. Maka keguguranlah Zainab. Lah sebab keguguran itulah ketika dia sampai di kota Madinah, dia sering sakit-sakitan. Dan akhirnya sakit-sakitan itulah yang membawa kematian Zainab, yang membuat Abul As ibn Rabi kemudian sedih setelah masuk Islamnya. Akhirnya setahun setelahnya Abul As suaminya menyusul kematian Zainab. Sampai para ulama mengkisahkan bagaimana kisah kesetiaan seorang Abul As ibn Rabi terhadap istrinya Zainab dan kesetiaan Zainab kepada suaminya. Lah setelah kemudian Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka kita tahu bahwa rumah yang pertama kali disinggahi adalah rumahnya siapa? Abi Ayyub Al-Ansari yang sudah kita jelaskan. Kenapa rumah Abi Ayyub Al-Ansari? Karena ada sejarah. Ya. Dahulu di Yaman itu ada satu raja namanya Tuba, namanya Tuba Al-As'ad. Tuba Al-As'ad ini hendak menghancurkan kota Madinah karena penduduknya kurang ajar waktu itu di masa kekuasaan Tuba di Yaman itu, karena ada masalah. Tapi setelah kemudian Tuba Al-As'ad ini membawa pasukan untuk menghancurkan kota Madinah, tiba-tiba dinasihati oleh dua orang pendeta Yahudi. Jangan kau hancurkan kota ini, karena di kota ini akan kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan singgah di kota ini. Ya. Akhirnya kemudian Tuba Al-As'ad pun mendirikan sebuah rumah di kota Madinah ini. Kemudian dia berdoa, mudah-mudahan rumah ini adalah rumah yang akan disinggahi Nabi itu. Lalu rupanya Allah takdirkan betul. Setelah kemudian ratusan tahun lewat, ya, beberapa abad lewat, sampai kepada masa Nabi SAW, rumah itu yang terakhir menempati siapa? Abi Ayyub Al-Ansari.
Lah Nabi SAW akhirnya singgah di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, kemudian tinggal di situ. Ada yang mengatakan 6 bulan sampai berdirinya Masjid Nabawi. Ya, karena beliau mendahulukan pembangunan masjid dibandingkan rumahnya sendiri. Artinya rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu memang sudah diramalkan oleh Tuba Al-As'ad yang membangunnya. Itu Raja Yaman yang sangat kuat di zaman itu, bahwa rumah yang saya bangun ini semoga ini akan menjadi persinggahan Nabi yang dihabarkan sebagai Nabi akhir zaman. Ternyata betul, rumah itu belakangan di masa Rasul ditempati Abi Ayyub Al-Ansari, dan Rasul pun akhirnya pertama melangkahkan kakinya di kota Madinah. Di rumah itulah Rasul tinggal selama 6 bulan sampai terbangunnya Masjid Nabawi. Ya. Baru setelah terbangunnya Masjid Nabawi, baru Nabi SAW kemudian membangun rumah dirinya dan istri-istrinya di sekitar masjid itu. Baru kemudian pindah. Dan ketika pembangunan Masjid Nabawi sendiri, kan Nabi SAW ketika itu membiarkan untanya untuk berjalan. Di mana unta berhenti, disitulah masjid akan dibangun. Rupanya unta itu berhenti di tanah miliknya 2 anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail, itulah tanahnya Sahal dan Suhail itu. Lah Sahal dan Suhail ini anak yatim belum balik. Tapi subhanallah, memang didikan para sahabat, Sahal bin Suhail ini walaupun anak yatim, dia menghendaki tanah dia di tengah kota itu dihibahkan dan diwakafkan kepada Rasul untuk dijadikan masjid. Bayangkan belum balik dia. Ya, masih 10 tahun, tapi dia ingin berbuat baik kepada Nabi. Tanah di kota kan Masjid Nabawi itu di kota, tengah-tengah kota Madinah di zaman itu, ya. Tetapi Suhail dan Sahal ini malah justru hendak menghibahkan dan menjadikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul tidak mau. Kenapa? Karena 2 anak yatim ini perlu penghidupan. Kalau seandainya tanahnya diambil, dari mana keduanya akan hidup? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu berapa yang harus kami hargakan? Sambil bertanya kepada kabilah-kabilah yang ada di situ, maka mereka mengatakan 10.000 dinar. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan 10.000 dinar dan diberikan kepada Sahal dan Suhail sebagai ganti daripada lahan yang akan dibangun Masjid Nabawi di situ. Maka akhirnya setelah dibeli oleh Nabi SAW dari uang Abu Bakar, maka Rasul mulai kemudian membangun masjid. Dan disitulah Nabi SAW mencontohkan seorang pemimpin ketika membangun masjid. Betul-betul terlibat dari awal peletakan batu pertama sampai terakhir masjid itu selesai. Kalau pemimpin sekarang kan tidak. Datang ketika peletakan batu pertama, kemudian pergi, kemudian datang lagi ketika gunting pita peresmian jadinya masjid, kan itu ya. Itu pemimpin kita. Jadi Nabi SAW tidak dari awal sampai akhir bekerja. Sampai ada kasus yang menarik adalah ketika ada seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini kan kuat orangnya kuat, kekar gitu ya. Yang biasanya sahabat itu manggul bata itu mungkin 2-3 bata, dia bisa sampai 5 sampai 10 bata dipanggul di bahu dia. Saking kuatnya Ammar ibn Yasir ini. Sampai satu hari, jadi sahabat sengaja meletakkan lebih banyak lagi batu di punggungnya. Jadi Ammar ini merasa keberatan sampai mengatakan, jangan kau letakkan batu itu, apakah engkau akan membunuh? Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Ammar, mereka tidak akan membunuh. Kenapa? Karena yang akan membunuhmu adalah pasukan pemberontak. Engkau akan dibunuh oleh pasukan pemberontak. Tentu kalimat Nabi SAW ini kan, karena di zaman ini kan terucap, siapa pemberontak di sini maksudnya? Baru terjadi setelah kekuasaan Abu Bakar lewat, kemudian Umar lewat, kemudian Utsman lewat. Ketika Utsman terbunuh, terjadi peperangan antara kubunya Ali radhiyallahu anhu dan kubu Muawiyah yang ada di Syam. Rupanya disitulah terjadi peperangan besar dan Ammar ibn Yasir terbunuh di antara 2 peperangan ini. Dan setelah ditelisik bahwa Ammar ini adalah ikut pasukannya Ali radhiyallahu anhu, berarti pasukan Muawiyah itu pemberontak.
Jadi ketika terjadi perang Siffin antara dua kubu sahabat ini, maka kebenaran di tangan Ali dan kekeliruan di tangan Muawiyah. Kenapa? Dari kematian Ammar ibn Yasir. Bahwa Ammar ibn Yasir meninggal dan beliau di barisan Ali. Dan Rasul ketika mengatakan kepada Ammar saat dia ngomel-ngomel gara-gara meletakkan batu terlampau banyak di punggungnya dan dia mengatakan, kalian hendak membunuhku, kata Rasul, bukan mereka yang akan membunuh, tetapi pasukan pemberontak. Dari ucapan inilah maka tahu bahwa ketika terjadi perang saudara di zaman Ali, bahwa Ali itu di pihak yang benar dan Muawiyah itu di pihak yang salah. Walaupun dua-duanya tentu punya ijtihad masing-masing. Ali punya ijtihad, Muawiyah punya ijtihad, tapi ijtihad Ali adalah yang benar dibandingkan ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu juga pernah terjadi ketika pembangunan masjidnya. Tapi intinya kemudian masjid pun terbangun. Setelah masjid terbangun, tentu tujuan yang kedua adalah Rasul ingin mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi setelah menghubungkan hati kaum muslimin Muhajirin dan Ansar dengan Rabbnya dengan membangun masjid, maka mulailah kemudian mereka, Rasul hendak menghubungkan sesama makhluknya dengan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan itu sangat masyhur kisah-kisahnya, bagaimana Rasul mempersaudarakan Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'd ibn Rabi, kemudian Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, dan begitu seterusnya. Ya, sampai sekarang masuk pada piagam persekutuan Islam di sini. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dua kabilah besar dua-duanya masuk Islam. Baik Khazraj ataupun Aus, dan itu membuat khawatir orang-orang Yahudi. Karena bagaimanapun Khazraj dan Aus itu kan mayoritas. Ya. Kalau sampai kemudian mereka berperang melawan orang-orang Yahudi yang sebenarnya sesama Yahudi kan saling bermusuhan. Ya, jadi sesama Yahudi baik Bani Qunaiqah, Bani Nadir, Bani Quraidah itu saling musuhan satu kabilah dengan yang lainnya. Akhirnya kemudian ketika mereka tahu bahwa kekuatan kaum muslimin semakin merajalela karena dua kabilah yang selama ini mereka bermusuhan semuanya masuk Islam dan bersatu. Kemudian kedatangan orang-orang Mekah juga yang membawa kekuatan di kota Madinah, maka bagaimanapun itu menjadi perhitungan orang-orang Yahudi. Mau tidak mau orang Yahudi harus tunduk kepada kaum muslimin. Makanya Rasul mengajak berdamai kepada mereka dan mengatakan kalau jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama, sumur yang kita ambil airnya adalah sumur yang sama, pasar yang kita berjual beli adalah pasar yang sama, kenapa kita harus berperang? Kita berdamai saja, saling melindungi kota Madinah dan kita buat sebuah negara berbasis kota. Akhirnya terbentuklah sebuah negara berbasis kota yang memimpin Rasul langsung. Dari situlah kemudian terbentuk satu piagam yang kemudian piagam itu disebut dalam sejarah sebagai piagam Madinah. Piagam yang menyatukan antar umat beragama yang hidup rukun di tengah kota Madinah dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Apa bunyi piagam itu? Nah, di sini disebutkan ya pada halaman 260. Yang pertama, bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda-beda dengan umat yang lainnya. Yang kedua, golongan Muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat ganti rugi atas pembunuhan dan menebus wanita mereka, tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslimin. Dan setiap kabilah Ansar tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa kaum muslimin tidak akan membiarkan ada orang di antara mereka yang dililit hutang dan tidak mampu memberikan nafkah dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun dalam hal diat. Jadi kesannya adalah saling membantu. Kalau ada orang yang miskin dibantu. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa kaum mukminin yang bertakwa dan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka
mencari alasan berbuat zalim, berbuat dosa, melakukan permusuhan ataupun kekeliruan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kelima, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia adalah anak salah seorang di antara mereka. Kemudian yang keenam, seseorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lainnya karena membunuh orang kafir. Kemudian yang nomor 7, tidak menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin. Tidak boleh menolong orang kafir untuk menyerang orang yang beriman. Kemudian yang nomor 8, jaminan perlindungan Allah itu adalah satu kesatuan dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi artinya kalau ada yang minta perlindungan walaupun kepada orang yang miskin, maka tetap harus dilindungi. Contoh umpamanya ada orang kafir Mekah, dia punya saudara di Madinah tapi saudaranya sudah muslim, dan mungkin saudaranya yang muslim ini bukan pejabat, dia rakyat biasa, tapi dia memberikan jaminan keselamatan, maka satu kota Madinah yang muslim wajib memberikan jaminan keamanan walaupun yang menjamin orang miskin. Pada negeri kita sekarang kan yang jamin orang kaya gitu ya. Orang miskin nggak bisa jamin. Ya, orang masuk penjara kalau nggak punya uang nggak bisa jamin. Jadi kalau di dalam Islam yang terendah pun bisa jamin. Itu maksudnya. Kemudian yang nomor 9, bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan yang sama, tidak terzalimi dan tidak pula tertindas. Siapapun Yahudi yang tergabung dalam perjanjian ini, kalau dia diserang musuh, maka orang Islam akan ikut membantunya. Yang ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum muslimin adalah satu kesatuan. Tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lainnya di dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak dan keadilan yang sama di antara mereka, adanya kesamaan hak. Kemudian yang nomor 11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak sebagian yang lain berkaitan tanggungan darah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Tidak boleh orang Quraisy kalau menyerang, tidak boleh walaupun sesama musyrik melindunginya. Ya. Kemudian yang nomor 13, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisas hukuman mati atas hal itu kecuali bila wali korban terbunuh merelakannya atau memaafkan dia. Kemudian yang nomor 14, bahwa orang yang beriman seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan, qisas, ya. Kemudian nomor 15, bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin menolong orang yang berbuat bid'ah dan memberikan perlindungan padanya, dan sesungguhnya setiap yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Kemudian nomor 16, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih berbeda-beda pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dan banyak lagi inti daripada perjanjian ini. Intinya bahwa perjanjian ini berdasarkan hukum Islam. Jadi perjanjian Piagam Madinah ini berdasarkan hukum Islam, walaupun di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mau tidak mau mereka harus mengikuti perjanjian ini. Walaupun belakangan orang Yahudi berkhianat, ya, dan pengkhianatan mereka berakhir dengan pengusiran mereka. Semua orang Yahudi berkhianat. Ada yang dibunuh, ada juga yang terusir dan begitu seterusnya karena pengkhianatan orang-orang Yahudi yang merupakan akhlak dan tabiat mereka. Akhirnya Madinah pun kosong dari orang Yahudi, bahkan Rasul marang tidak boleh ada orang kafir yang tinggal di kota Madinah setelahnya. Makanya orang Yahudi akhirnya pergi ke Khaybar, sebagiannya ada yang kemudian pergi ke Syam dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa Nabi SAW berhasil membuat perdamaian yang selama ini dicari-cari orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, Ansor yang ada di Madinah, dengan kedatangan Rasul menyatukan dua kabilah yang selama ini ratusan tahun bermusuhan. Khazraj dan Aus itu kan bermusuhan tuh. Tapi setelah datangnya Rasul mereka berdamai dan dua-duanya menjadi orang Ansor.
dan dua-duanya sepakat untuk membela Rasul. Bahkan dengan keduanya masuk Islam, Islam semakin jaya. Bahkan dari situlah tegak negara Islam berbasis kota pada awalnya, yang kemudian resmi mendirikan negara Islam yang disebut dengan negara Madinah Al-Munawwarah. Dari situlah kemudian berkembang Islam ke seantero dunia, dimulai dari Fathu Mekah sampai fathu-fathu yang lainnya, sampai ke Andalus sana, bahkan sampai ke Persia dan begitu seterusnya. Inilah diantara ringkasan dari apa yang sudah kita jelaskan. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Aku bisa bertanya, mengapa orang-orang Yahudi kalian mengkhianat? Apakah itu sudah ditakdirkan Allah? Hati-hati mereka puas itu sama Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, memang ya satu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memang tabiatnya orang Yahudi sedari dulu seperti itu. Mereka umat yang berkhianat. Sejak zaman Nabi Musa, Musanya aja dikhianati. Nabi-nabinya saja banyak didustakan dan dibunuh. Bahkan Rasul pun tak heran mau dibunuh juga dengan cara diracun, dengan cara mau ditaruh batu di atas genteng dan dirobohkan ke bawah supaya terkena kepalanya Nabi saat rapat gitu ya. Dan banyak upaya, bahkan terakhir Rasul disihir dan berhasil disihir oleh Labid bin Asam Yahudi. Tapi akhirnya sihirnya selama 6 bulan kemudian hilang. Ya. Tapi yang jelas upaya-upaya itu sudah ada. Membunuh Nabi SAW karena hasad yang kuat mereka kepada Islam. Mereka kecewa bahwa Nabi yang dinanti itu bukan Nabi dari Bani Israel, rupanya dari Bani Ismail. Ya. Dari situlah hasadnya yang membawa mereka terus memusuhi Rasul SAW sampai hari ini. Memusuhi Islam dan kaum muslim. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.